Halo semuanya, Aibik di sini dan ini adalah alur cerita film The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini menceritakan kisah seorang detektif Korea bernama Jung Tae-suk yang dihadapkan dengan sebuah kasus pembunuhan berantai yang sangat brutal. Di saat sedang berusaha mencari tahu siapa pelakunya, dia gak sengaja berhadapan dengan seorang bos gangster bernama Jang Dong-soo yang ternyata juga mencari tersangka yang sama. Semua ini diawali dari sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di tengah malam. Seorang pria yang lagi mengendarai mobil tiba-tiba ditabrak dari belakang sama sebuah mobil berwarna putih. Dia kemudian turun untuk mengecek kondisi belakang mobilnya. Namun si pria misterius yang menabraknya tadi tiba-tiba menusuknya berulang kali dengan pisau, sampai sang korban tewas menggenaskan. Tae-suk datang ke TKP. Dia melihat bagian mobil korban yang lecet dan meninggalkan cat putih di situ. Anehnya, gak ada satupun barang bukti yang ditemukan. Tidak ada sidik jari pelaku yang tertinggal. Barang milik korban yang hilang cuman dompetnya saja. Polisi yang lain mengira kalau ini hanya pembunuhan biasa yang motifnya adalah perampokan. Namun, Tae-suk punya pendapat berbeda. Dia yakin kalau dua kasus pembunuhan yang lain dan kasus yang ini dilakukan oleh pelaku yang sama dilihat dari bekas luka semua korban akibat senjata tajam. Dia curiga kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Sementara itu, Jang Dong-soo adalah seorang bos gangster yang mengelola banyak tempat perjudian ilegal. Di suatu malam, dia mengadakan pertemuan dengan bos gangster sebelah yang bernama Sang-du. Mereka berdua ini saling berebut wilayah kekuasaan. Situasi pertemuan mereka memanas. Dua orang bos besar ini saling berargumen. Setelah tidak tercapainya solusi atas perebutan wilayah tersebut, Dong-soo memutuskan untuk pulang saja. Namun di tengah perjalanan, mobilnya ditabrak dari belakang oleh orang tak dikenal. Dong-soo keluar untuk mengecek kondisi mobilnya. Dia tidak melihat kerusakan serius akibat tabrakan itu dan menyuruh si penabrak mobilnya untuk pergi saja. Tapi di luar perkiraan, tiba-tiba pria misterius itu menyerangnya pakai pisau dan menusuknya berulang kali. Dong-soo masih bisa selamat dari serangan itu. Bahkan dia sanggup melawan dan berhasil menusuk balik si pelaku dengan pisaunya sendiri. Si pelaku kabur dan meninggalkan Dong-soo tergeletak sekarat kehabisan darah. Namun masih bisa selamat setelah menjalani operasi di rumah sakit. Ternyata si pelaku masih belum puas karena gagal membunuh Dong-soo. Jadi dia datang ke sebuah peternakan terdekat dan menghabisi pemiliknya dengan kejam untuk memenuhi hasrat membunuhnya. Di malam itu, Tae-suk mendengar kabar kalau Dong-soo mengalami insiden penusukan di jalan raya. Dia menanyai soal insiden tersebut. Namun, Dong-soo menolak untuk memberikan kesaksian dan malah bilang kalau dia ini cuma terjatuh. Namun, Tae-suk tahu kalau Dong-soo ini ditusuk sama orang tak dikenal. Dia berpikir bisa jadi kalau pelakunya adalah orang yang sama dengan beberapa kasus pembunuhan kemarin. Jadi dia nyariin mobil milik Dong-soo dan berhasil menemukan bekas tabrakan yang sama seperti mobil korban pembunuhan kemarin, yaitu ada bekas lecet cat putih di bagian belakang mobil. Sementara itu Dong-soo nampaknya dendam dan masih penasaran atas insiden yang menimpanya. Dia mengingat plat nomor mobil dan melihat wajah psikopat yang menusuknya. Dengan menggunakan ingatan yang ada, dia berhasil membuat sketsa wajah dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari sang pelaku. Beberapa hari kemudian, sang psikopat membunuh seorang sopir truk dan kernetnya. Namun, pisaunya gak sengaja terjatuh dan tergeletak di jalanan. Anak buah Dong-soo berhasil menemukan pisau itu dan mobil putih yang dinaiki sang psikopat. Dong-soo paham kalau dia gak bakal bisa mengungkap identitas si pelaku sendirian dan butuh bantuan dari polisi. Dia menghubungi Tae-suk dan memintanya bekerja sama untuk menemukan psikopat ini. Dong-soo memberi mobil milik psikopat yang ditemukannya dan juga hasil sketsa wajah si pelaku, tapi dia tidak memberikan pisaunya. Ternyata Dong-soo punya rencana jenius dengan pisau ini. Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sang-du dengan pisau itu, seakan-akan sang psikopatlah pelakunya, dan rencananya berhasil.
Polisi menemukan DNA 3 korban pembunuhan yang lalu di pisau tersebut. Mereka yakin kalau pelaku pembunuhan Sang-du dan beberapa pembunuhan kemarin adalah orang yang sama. Namun mereka masih belum tahu siapa pemilik pisaunya, karena tidak ada sidik jari di gagang pisau itu. Berita kematian Sang-du terdengar oleh sang psikopat yang asli. Dia merasa emosi dan gak terima karena memang bukan dialah pelakunya. Sang psikopat diam-diam datang ke acara pemakaman Sang-du dan menemui anak buahnya. Dia memberikan sebuah kertas yang bertuliskan Sang-du dibunuh oleh orang lain menggunakan pisau saya. Setelah membaca tulisan di kertas itu, anak buah Sang-du akhirnya paham kalau kematian bosnya adalah ulah Dong-su. Di malam yang sama, Dong-su dan Tae-suk lagi sibuk mencari sidik jari di mobil milik sang psikopat dan berhasil menemukannya di setir mobil tersebut. Namun, di tengah kesibukan mereka, anak buah Sang-du menyerbu gudang tempat Dong-su dan Tae-suk berada. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Mereka saling baku hantam yang menyebabkan anak buah kepercayaan Sang-du tewas tertusuk pisaunya sendiri. Sementara itu, di lain tempat, sang psikopat nampaknya masih haus darah. Dia kembali membunuh seorang pria, namun kali ini dia menghubungi istri sang korban dan mengaku kalau suaminya telah diculik. Lalu dia meminta sejumlah uang tebusan. Dia meminta istri korban untuk meninggalkan tas berisi uang itu di dalam sebuah restoran. Tae-suk ditugaskan untuk mengusut kasus penculikan ini, tapi dia masih belum tahu kalau sang penculik dan psikopat yang selama ini dia cari adalah orang yang sama. Dia mengikuti istri korban yang akan mengirim uang tebusan, namun tas yang berisi uang itu malah diambil sama si pemilik restoran, bukan sang penculik. Setelah diinterogasi, si pemilik restoran bilang kalau ada pria yang menyuruhnya mengambil tas itu dengan imbalan uang. Dia juga bercerita kalau si pria misterius itu juga sempat makan dan minum sebotol soju. Tae-suk menanyakan botol soju yang diminum oleh sang penculik. Tapi sayangnya botol itu udah dikirim ke tempat daur ulang. Jadi mau nggak mau dia dan timnya harus mencari sidik jari dari ratusan botol yang berada di tempat itu. Setelah beberapa hari mengidentifikasi sidik jari dari botol-botol tadi, ditemukan sidik jari yang cocok dan sama persis dengan sidik yang ditemukan di setir mobil putih. Pemiliknya adalah seorang pria bernama Kang Kyung-ho. Tae-suk segera menuju tempat tinggalnya. Dia menemukan barang-barang aneh seperti buku tentang kematian dan cairan sodium hydroxide di dalam laci kamar itu. Tae-suk lebih terkejut lagi setelah melihat wajah Kyung-ho dalam sebuah foto yang ternyata mirip dengan sketsa wajah sang psikopat pemberian Dong-su. Dia sekarang yakin kalau si penculik dan psikopat yang selama ini dia cari adalah orang yang sama. Setelah melacak telepon Kyung-ho, diketahui kalau lokasinya saat ini berada di kota Ansam. Dong-su mengerahkan seluruh anak buahnya demi mencarinya. Mereka semua bekerja siang malam, memasuki hotel dan tempat-tempat hiburan satu persatu. Di suatu siang, Dong-su gak sengaja ketemu dengan seorang anak sekolah yang lagi kehujanan. Karena gak tega, dia memberikan payung miliknya kepada anak itu. Pada malam harinya, ketika lagi makan malam bersama, mereka dikagetkan dengan sebuah berita di televisi, di mana ada anak sekolah yang dibunuh dengan kejam. Dong-su terkejut ketika melihat sebuah payung yang ada di TKP. Dia teringat kalau siang tadi dia memberikan payung yang sama kepada seorang siswi sekolahan. Kematian anak sekolahan itu menandakan kalau mereka sudah semakin dekat dengan lokasi keberadaan Kyung-ho saat ini. Jadi, tanpa buang waktu, mereka semua kembali melakukan pencarian. Dan akhirnya salah satu penjaga hotel mengenali foto Kyung-ho dan mengatakan kalau dia menginap di hotel ini. Di tengah malam, Kyung-ho yang mengendarai sebuah mobil mendekat ke hotel tersebut. Namun, dia merasakan ada yang aneh dengan lingkungan di sekitarnya dan memutuskan untuk memacu mobilnya dengan secepat mungkin. Dong-su mengejarnya dan bersama-sama menabrakkan mobil mereka ke arah mobil Kyung-ho. Namun di saat kedua orang itu sedang kesakitan akibat tabrakan itu, Kyung-ho melarikan diri. Dong-su berhasil mendapatkan jejaknya yang mengarah ke sebuah tempat karaoke. Dia mendengar ada dua orang wanita yang lagi nangis sambil bernyanyi. Dong-su sangat paham kalau Kyung-ho bersembunyi di tempat itu. Tanpa buang waktu, dia mendobrak pintu dan menghajar Kyung-ho hingga gak sadarkan diri. Dong-su membawanya ke gudang rahasia miliknya dan berniat menghabisinya di situ.
Namun tidak diduga, Tae-suk yang mengendarai mobil tiba-tiba menabrak Dong-su hingga terpental dan tak sadarkan diri. Tae-suk tahu kalau Dong-su berniat menghabisi Kyung-ho. Tae-suk adalah seorang polisi dan dia nggak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jadi akhirnya dia membawa Kyung-ho untuk diadili secara hukum. Namun muncul sebuah masalah. Pisau yang selama ini digunakan untuk membunuh tidak ditemukan sidik jari Kyung-ho di situ. Ternyata telapak tangan Kyung-ho sudah rusak karena dengan sengaja menggunakan cairan sodium hidroksida. Jadi pengadilan agak kesusahan untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Namun Tae-suk tidak kehabisan akal. Dia paham kalau kasus ini butuh seorang saksi hidup. Jadi mau nggak mau dia harus mendatangkan Dong-su sebagai saksi. Karena dialah satu-satunya orang yang pernah selamat dari serangan Kyung-ho dan pernah melihat wajahnya. Akhirnya Dong-su datang di pengadilan dan dia bersaksi kalau Kyung-ho adalah seorang psikopat kejam yang berusaha membunuhnya beberapa waktu lalu dengan pisau. Dia juga bersaksi kalau dirinya sempat melawan. Dong-su sempat menusuknya pada bagian dada kirinya, sehingga meninggalkan bekas luka di situ. Setelah dicek, memang betul ada bekas luka di dada kiri Kyung-ho. Karena kesaksian Dong-su tadi, akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Kyung-ho. Sedangkan Dong-su sendiri juga ditangkap karena kasus judi ilegal. Namun tampaknya dia masih belum puas dengan Kyung-ho. Dong-su dijebloskan ke penjara yang sama dengan Kyung-ho. Di situ mereka bertemu lagi yang terakhir kalinya. Ternyata Dong-su dan Tae-suk membuat sebuah perjanjian. Jika dirinya datang untuk bersaksi, maka pasti nanti akan ditangkap polisi juga. Jadi dia meminta Tae-suk untuk menjebloskan dirinya ke penjara yang sama dengan Kyung-ho, supaya dia bisa membalaskan dendamnya. Setelah itu siapapun nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang jelas Dong-su bakal balas dendam sama Kyung-ho. Oke semuanya, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa buat nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.